Assalamualaikum Patriark, semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat, hehehe. Chapter 2200. Terlebih lagi, semua orang juga mendapat berita bahwa Xiao Dongyan dari keluarga Xiao dipenggal oleh Chen Qing, penguasa kota Tianlei saat ini, yang dilihat oleh banyak orang di kota Tianlei. Dikatakan bahwa Chen Qing terlihat sangat muda, paling banyak berusia di bawah 30 tahun. Dia mampu membunuh leluhur keluarga Xiao yang bermartabat. Bagaimana semua orang bisa percaya bahwa mereka tidak terkejut? Ini juga menyebabkan pembudidaya biasa yang tak terhitung jumlahnya datang dengan kagum, satu demi satu ke kota Tianlei. Hanya saja kota Tianlei saat ini tidak merekrut orang, dan semua prajurit hanya bisa menunggu di luar kota Tianlei. Kemudian mereka melihat pembangunan kota Tianlei yang cepat. Perubahan besar setiap hari, kota yang awalnya terlihat sangat bobrok menjadi benar-benar baru dan indah dalam waktu yang sangat singkat. Banyak orang bahkan menemukan Sky Scanner, bahkan Muhan, dan ingin bergabung dengan Sky Thunder City. Untuk pertama kalinya, Muhan menemukan bahwa ada begitu banyak orang yang memberinya bahan dan batu asli. Apakah mereka tahu atau tidak, mereka semua datang ke pintunya. Tapi Muhan tahu betul bahwa semua miliknya diberikan oleh Qin Chen. Dan dia secara alami menolak semuanya. Dan dia sibuk membangun Sky Thunder City setiap hari, dan tidak bisa menyisihkan usaha sama sekali. Meskipun kota Tianlei sedang membangun dengan kecepatan lebih cepat dari yang diharapkan Qin Chen tidak tahu sama sekali. Saat ini dia sedang mengatur arai pembunuh langit dan bumi. Karena dia ingin mengembangkan Sky Thunder City, dan Sky Thunder City adalah penghalang terakhir untuk menjaga Thunder Sea. Qin Chen tentu saja tidak akan ceroboh. Banyak teman dan kerabatnya akan datang ke sini di masa depan, apalagi ceroboh. Kalau tidak, begitu Sang Guanxier membawa seseorang untuk membuka kota, dia akan menyesalinya. Oleh karena itu, Qin Chen menampilkan semua keterampilan formasi tingkat atas. Dia tidak terlalu sabar, tetapi diatur dengan hati-hati, dikombinasikan dengan formasi suci yang telah dia pelajari dari manik-manik batas kota, dan diintegrasikan ke dalam ras iblis alien. Kekuatan menahan diri, ditambah dengan permainan membunuh dunia dan keterampilan hidup masa lalunya sendiri. Semuanya dikumpulkan bersama, dan dia siap untuk berlatih formasi pembunuhan tingkat atas dan formasi jebakan. Setelah formasi pembunuhan dan formasi perangkap ini berhasil, kecuali master tingkat suci muncul, bahkan master tingkat semi-suci seperti Sang Guanxier tidak akan pernah ingin membuka dalam waktu singkat, dan dia akan memiliki cukup waktu untuk mendukung. Untuk mencapai ini, Qin Chen bahkan tidak berhemat pada materinya sendiri. Berbagai harta dikorbankan menjadi bendera larik, pelat susunan, digabungkan dengan bangunan itu sendiri, dan diintegrasikan ke dalam Sky Thunder City. Bahkan Qin Chen memindahkan beberapa puncak gunung dari kejauhan, mengukir pola susunan, dan menjulang di sekitar kota Tianlei, membentuk formasi pengetahuan. Setelah itu, Qin Chen menghabiskan beberapa hari memeriksa medan. Selama beberapa hari ini, Qin Chen dengan hati-hati memeriksa semua dataran di luar kota Tianlei, serta beberapa sungai dan gunung, dan memutuskan untuk membangun peringatan besar di tempat-tempat ini. Himpunan. Bahkan Qin Chen berencana untuk secara langsung membangun susunan teleportasi dari berbagai jarak, tetapi Qin Chen juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak terburu-buru dan perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Yang paling penting adalah susunan penjaga dan susunan pembunuh Sky Thunder City. Ini adalah dasar dari Sky Thunder City. Bahkan jika dia pergi, personel di kota Tianlei dapat mengandalkan formasi besar untuk menahan invasi musuh. Selain ini, ada satu lagi yang sangat penting yaitu arai pengumpulan roh. Surga dan bumi Truki di kota Tianlei sudah berada di puncak benua Tianwu, tetapi Qin Chen merasa itu tidak cukup. Dia ingin menjadikan kota Tianlei sebagai situs perbaikan rantai teratas di benua Tianwu, untuk menarik para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan menumbuhkan generasi master melawan wilayah lain. Untuk pengaturan ini, Qin Chen menghabiskan hampir sebulan sebelum menyiapkan formasi besar. Setelah semuanya disiapkan, hanya denyut nadi sejati terakhir yang tersisa. Meskipun semua formasi besar dapat menyerap energi sebenarnya dari langit dan bumi, dan bahkan kekuatan guntur dari lautan guntur, urat nadi yang sebenarnya sangat diperlukan jika mereka ingin mengerahkan kekuatan penuh mereka.
Dan pada hari ketiga setelah Qin Chen mengatur formasi besar, Fu Qiankun akhirnya kembali dengan beberapa orang kuat. Fu Qiankun, bagaimana dengan perjalanannya? Qin Chen segera bertanya. Perjalanan yang aman. Fu Qiankun tahu apa yang ingin ditanyakan Qin Chen. Tidak ada gerakan di istana berkabut, dan anehnya tidak ada gerakan di aula penegakan hukum. Oh, Qin Chen mengerutkan kening, ini tidak cocok dengan karakter istana berkabut. Yang mengatakan, Sang Guanxier sangat mungkin untuk menghitung sesuatu. Qin Chen mengangkat alisnya, berpikir. Namun, dia tidak bisa menangani begitu banyak masalah yang mendesak, dan berkata kepada Fu Qiankun, Fu Tua, apa yang terjadi dengan denyut nadi yang sebenarnya? Haha, untungnya memenuhi misi. Fu Qiankun tertawa. 7 urat nadi sejati muncul di tangannya. Begitu 7 pembuluh darah sejati tingkat tinggi ini muncul, seperti 7 naga terbang, energi kemarahan yang tak ada habisnya tiba-tiba melonjak antara langit dan bumi. 3 di antaranya dikirim oleh keluarga Fuji dan pasukan lainnya, dan 4 diperoleh dari keluarga Xiao. Tetapi pembuluh darah sejati tingkat tinggi di Wuyinmen telah digali. Jika Anda menebak dengan benar, itu mungkin gerakan istana berkabut. Tangan, kata Fu Qiankun. Sang Guanxier keluar sebelum mereka, jadi tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus. 7 artikel sudah cukup untuk saat ini. Qin Chen tidak memiliki banyak kejutan. 7 pembuluh darah sejati tingkat tinggi semuanya melawan langit untuk kekuatan tertinggi. Tetapi di mata Qin Chen, mereka tidak banyak. Perlu dicatat bahwa formasi besar Suotian yang diatur di istana berkabut terdiri dari lebih dari selusin pembuluh darah sejati tingkat tinggi, di mana lebih dari 3 adalah pembuluh darah sejati tingkat atas. Namun, 7 pembuluh darah sejati tingkat tinggi telah memenuhi persyaratan dasar Qin Chen, dan pembuluh darah sejati yang tersisa hanya dapat ditemukan di masa depan. Mendesis. Di luar kota Tianlei, pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah melihat 7 pembuluh darah sejati terbang di langit. Satu persatu menunjukkan sangat terkejut. Sial, 7 vena sejati bermutu tinggi, ini terlalu buruk. Apa yang akan dilakukan orang-orang Orde Hitam? Dalam keterkejutan, dia melihat Qin Chen mengambil 7 vena sejati bermutu tinggi. Perlahan-lahan mengatur vena sejati bermutu tinggi ini ke dalam formasi inti kota Tianlei, dan juga mengintegrasikan manik-manik transparan di Gunung Tiandi ke dalam formasi besar. Naga pembunuh bangkit, mengeluarkan auman naga, dan kemudian menghilang ke setiap sudut kota Tianlei. Bangun! Qin Chen berteriak dan mulai menutup formasi. Ketika formasi akan ditutup, Qin Chen juga sangat bersemangat. Dia berdiri di langit di atas kota guntur, mengaktifkan semua simpul formasi besar, dan menyatukannya. Ketika semua formasi besar bergabung bersama, seluruh kota Tianlei tiba-tiba meraung seperti langit dan bumi. Suara keras itu membosankan, tetapi terus-menerus dan lebih keras dan lebih keras. Pada saat ini, semua orang di kota Tianlei menghentikan apa yang mereka pegang dan melihat ke arah langit. Ini adalah formasi defensif. Seorang pria kuat melihat pemandangan ini, melihat barisan besar yang berkumpul karena terkejut, dan bergumam. Dan orang-orang dari Tian Shanhui dan pasukan lainnya berlutut dan berdoa dengan tulus. Kota Tianlei setara dengan sekte mereka. Penutupan formasi pertahanan adalah peristiwa besar, dan ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi kekuatan yang kuat. Tak terhitung orang yang berlutut dan berdoa. Suara gemuruh menjadi lebih keras dan lebih keras. Setelah dupa, semua orang mendengar ledakan keras, dan formasi besar akhirnya ditutup. Surga dan bumi yang kaya Zenki berkumpul bersama, konsentrasi Zenki di kota Tianlei meningkat tajam, dan kekayaan Zenki itu tiba-tiba naik beberapa kali lebih tinggi dari yang asli. Ki yang kuat dari langit dan bumi mengejutkan semua orang. Chapter 2201. Pada saat ini, bahkan jika kota Tianlei diblokir oleh formasi besar, orang-orang di luar kota Tianlei masih dapat dengan jelas merasakan kekayaan Qi ini. Semua orang terkejut melihat aura nyata yang tersisa di kota Tianlei. Aura nyata menyebar satu demi satu, tiba-tiba terkondensasi menjadi substansi. Seberapa kuatkah roh sejati ini? Banyak orang terkejut di dalam hati mereka. Di kota seperti ini, kecepatan peningkatan seni bela diri mereka pasti akan jauh melebihi dunia luar, bahkan beberapa kali peningkatan tidak akan berhenti.
Bagaimanapun, energi surga dan bumi yang sebenarnya meningkat 1 poin, dan kecepatan perbaikan rantai pasti meningkat lebih dari 1 poin. Ini sangat sederhana, yang kuat selalu kuat, dan seringkali mereka meningkat secara eksponensial. Selain itu, di tempat-tempat ini, rantai diperbaiki dan persepsi seni bela diri benar. Persepsi langit dan bumi akan berbeda. Pikirkan tentang itu. Awalnya butuh 10 tahun bagi seorang kaisar bela diri untuk bangkit dari keadaan awal ke keadaan puncak awal, tetapi di Sky Thunder City, hanya butuh 2 tahun, atau bahkan lebih pendek. Setelah beberapa tahun atau lebih dari 10 tahun, Sky Thunder City akan lahir. Berapa banyak yang kuat? Qin Chen berdiri di atas langit kota Tianlei, dan melihat kota Tianlei yang tertutup di bawah, dan ekspresinya juga terkejut. Itu terlalu sesuai dengan persyaratannya. Meskipun belum lama di masa lalu, bangunan yang tak terhitung jumlahnya telah dibangun di kota Tianlei, yang terlihat indah. Pada saat ini, energi sejati langit dan bumi yang dibentuk oleh 7 pembuluh darah sejati tingkat tinggi yang dikombinasikan dengan susunan pengumpul roh terpancar, dan energi sejati langit dan bumi sangat kuat. Qin Chen yakin bahwa langit dan bumi benar-benar energi di sini, bahkan jika itu tidak lebih dari kekuatan dan pavilion. Sulit dipercaya. Fu Qiankun juga terkejut dan berkata bahwa dia sedang melihat penampilan kota guntur, dan melihat bahwa Qin Chen telah membangun barisan yang begitu luas dalam waktu singkat ini. Keterkejutan batinnya tak tertandingi. Belum lagi Presiden Gong Sun Ze dari Sky Scanner, dia sangat bersemangat. Tubuhnya gemetar, dan ada aliran panas di tubuhnya. Di masa lalu, Perhimpunan Tiansun kuat dan menguasai kota Tianlei, tetapi Gong Sun Ze tahu betul bahwa Perhimpunan Tiansun tidak memiliki dasar. Tidak peduli bagaimana perkembangannya, itu hanya bisa memainkan peran kecil di kota Tianlei dan tidak bisa tumbuh menjadi keluarga Teng atau hantu langit. Song dan pasukan top lainnya di daratan. Dan sekarang, setelah Qin Chen menyatukan kota Tianlei, dia segera mencapai tingkat kekuatan tertinggi seperti Sekte Hantu Langit, dan bahkan melampauinya. Mungkin selain latar belakang, kota Tianlei hari ini sudah cukup untuk bersaing dengan Dan Pavilion. Kekuatan bersaing, dan begitu Qin Chen mengalahkan Sangguan Sier dan menjadi orang nomor 1 di daratan, kota Tianlei bahkan mungkin menjadi kekuatan nomor 1 di benua Tianwu. Bagaimana ini membuat Gong Sun Ze tidak bersemangat? Dia pernah menjadi presiden Sky Scanner. Setelah bergabung dengan Orde Hitam, meskipun dia hanya seorang wakil presiden, seseorang hanyalah kekuatan kecil dalam seni bela diri. Bahkan bukan kekuatan puncak, tetapi satu adalah kekuatan terbesar di daratan masa depan. Orang bodoh bisa melihat siapa yang lemah. Pada saat ini, energi sejati langit dan bumi yang kuat telah menyebar, dan semua orang di kota Tianlei merasakan energi spiritual yang kuat. Murid-murid yang mendaftarkan token identitas mereka dan bergabung dengan Sky Thunder City dengan sungguh-sungguh semuanya terkejut. Hampir semua memilih duduk dan segera memperbaiki rantai. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat langit dan bumi yang kuat seperti ini. Kapan saya tidak akan memperbaiki rantai? Banyak orang memperbaiki rantai bersama-sama, dan jumlah energi nyata yang dikonsumsi secara alami luar biasa. Bahkan 7 pembuluh darah sejati tingkat tinggi tidak dapat memperbaiki rantai dengan begitu banyak orang di kota. Tetapi ketika orang-orang ini memperbaiki rantai, apa yang mereka konsumsi bukanlah Zenki langit dan bumi di 7 vena sejati tingkat tinggi sama sekali, tetapi metode pembentukan motivasi denyut, yang terus-menerus menarik sejumlah besar ki sejati dari surga dan dunia, bumi. Selain itu, tidak hanya Zenki di 7 pembuluh darah sejati tingkat tinggi ini tidak berkurang, sebaliknya, karena banyak orang menyerapnya, barisan besar akan terus mengumpulkan sejumlah besar Zenki dari dunia luar dan meningkatkan jumlah Zenki di dalamnya. Mereka, Kakak Chen, formasimu mungkin lebih kuat atau tidak lebih lemah dari penguasa istana senjata. Fu Qiankun melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia secara alami bisa merasakan formasi yang menakutkan, dan suaranya sangat terkejut. Jika pembentukan kota Tianlei dapat terus beroperasi, maka 10 tahun atau dekade kemudian, 7 vena sejati kelas atas yang terkubur sebelumnya mungkin tidak lagi menjadi vena sejati kelas atas, tetapi akan menjadi 7 vena sejati kelas atas. Apa horor, Kakak Chen, formasimu tampaknya siap untuk memicu kekuatan Laut Guntur, kan?
Menontonnya dengan cermat sejenak, Fu Qiankun mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Qin Chen tersenyum. Ini hanya sedikit percobaan. Saya benar-benar ingin melakukannya. Sulit. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar ingin menarik kekuatan Laut Guntur. Tetapi setelah mencoba, dia menemukan bahwa itu masih terlalu sulit. Dengan basis kultivasi formasinya saat ini, dia masih sedikit kekurangan. Selain itu, ini juga merupakan proyek besar, bahkan lebih rumit daripada menyiapkan dunia untuk membunuh permainan, dan dia tidak punya banyak waktu untuk melakukan ini untuk saat ini. Fu Qiankun tidak berharap Qin Chen benar-benar melakukan ini. Setelah beberapa lama, dia tersenyum pahit dan terkejut. Kamu benar-benar berani berpikir. Ini jelas merupakan mahakaryanya, dan bahkan dia sangat terkejut. Jika Qin Chen melakukannya, maka begitu ada serangan dari luar, Sky Thunder City dapat menginduksi kekuatan Thunder Sea untuk menyerang penyerang. Seberapa mengerikan ini? Saya khawatir itu belum tentu pembangkit tenaga listrik suci yang bisa masuk. Dan ketika banyak orang di kota Tianlei sangat gembira, banyak prajurit yang tidak mendaftarkan token identitas mereka dan tidak ingin ditahan, dan ditempatkan di luar kota setelah meninggalkan kota Tianlei, dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Terutama mereka yang kuat di daerah lokal kota Tianlei, mendengarkan kata-kata mengejutkan dari banyak praktisi biasa yang datang dari seluruh surga ketiga wilayah bela diri setelah mendengar kota Tianlei yang mengerikan. Perut mereka berwarna biru. Mereka bisa saja menjadi penduduk pertama kota Tianlei, tetapi mereka tidak ingin dikekang, dan beberapa bahkan ingin melihat lelucon Orde Hitam. Mereka meninggalkan kota Tianlei untuk pertama kalinya, dan sekarang mereka merasakan perasaan di kota Tianlei. Kepolosan yang kaya, gangguan dan penyesalan semacam itu, memakan hati mereka. Mereka tahu bahwa mudah untuk pergi sendiri, tetapi akan sulit untuk menetap di kota Tianlei lain kali. Baru saja, prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di luar kota Guntur. Begitu berita di sini menyebar, para prajurit yang ingin bergabung dengan kota Guntur tidak akan ada habisnya. Tapi tak satu pun dari mereka ingin pergi. Sebaliknya, mereka menunjukkan semangat mereka dan mengertakkan gigi. Tidak peduli apa, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menjadi anggota Sky Thunder City. Pada saat yang sama, di bawah perbaikan Gong Sun Ze, bagian dalam kota Tianlei juga mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah formasi besar ditutup, orang-orang kota Tianlei sepenuhnya menerima Orde Hitam, hampir meminta mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, tanpa keluhan sama sekali. Ini alami. Para pembudidaya kasual ini telah ditinggalkan oleh pasukan utama di benua Tianwu di masa lalu. Setiap sumber daya perbaikan rantai perlu bekerja keras, tetapi sekarang, mereka akhirnya memiliki kekuatan tertinggi untuk menerimanya. Sial untuk tidak menghargainya. Chapter 2202. Sanxiu adalah kelompok orang yang paling melanggar hukum dan sulit diatur di benua Tianwu, tetapi pada kenyataannya, mereka juga merupakan kelompok orang terbaik untuk dikelola. Sedikit rasa manis bisa membuat mereka putus asa dan terharu. Qin Chen melihat perubahan di kota Tianlei, dan merasa sedikit emosional. Meskipun istana berkabut di daratan telah menempati sebagian besar kekuatan, masih ada kekuatan seperti pembudidaya biasa, tetapi mereka telah diabaikan. Faktanya, sejauh menyangkut kekuatan utama mereka, para elit muncul dalam jumlah besar, yang kuat seperti awan, dan kesombongan seperti ikan mas krucian. Tetapi ini karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan para pembudidaya biasa ini bersama-sama. Setelah pembudidaya kasual ini benar-benar berkumpul, kekuatan yang terbentuk benar-benar melawan langit dan dapat menghancurkan kekuatan apapun di dunia. Di bawah perbaikan Gong Sun Ze, kota Tianlei membentuk kawasan perumahan dan komersial. Semua jenis obat-obatan, senjata dan sumber daya lainnya juga telah ditempatkan di distrik komersial satu demi satu. Apalagi, area komersial Sky Thunder City jauh lebih menakutkan daripada tempat lain di daratan. Banyak obat-obatan berharga yang tidak dapat dibeli di tempat lain akan muncul di Sky Thunder City. Mengondensasi pil yang sebenarnya, ada, menghancurkan pil kaisar, ada, pil kebangkitan, di sana, dan bahkan semua jenis pil untuk menembus berbagai alam, semuanya.
Selama Anda memiliki batu asli dan berbagai bahan dan harta canggih, Anda dapat membeli apa saja. Dalam waktu singkat, reputasi kota Tianlei telah menyebar ke seluruh benua Tianwu, dan kota Tianlei juga telah membuka kualifikasi bagi prajurit biasa untuk masuk. Tetapi siapapun yang masuk harus membayar sejumlah besar batu asli untuk mendapatkan kartu identitas sementara, dan harus pergi dalam waktu yang terbatas. Namun meski begitu, para pejuang dunia masih bergegas, tak terhitung jumlahnya. Adapun keinginan untuk mendapatkan hak tinggal yang tetap, sangat sulit sekali, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat diperoleh orang biasa. Banyak perbaikan longgar mengalir, menyebabkan kota Tianlei menjadi harta karun utama perbaikan rantai. Hampir semua perbaikan longgar berbondong-bondong ke kota Tianlei. Para pejuang yang telah meninggalkan kota Tianlei sebelumnya menyesali usus mereka pada saat ini. Sangat mudah untuk pergi, tetapi terlalu sulit untuk memiliki tempat di kota Tianlei. Kota Tianlei memiliki banyak sumber daya dan masa depan. Penampilan asli yang bobrok musnah, menjadi indah, dan manajemennya 1000 kali lebih baik. Tidak ada yang diizinkan menggunakan kekuatan di kota Tianlei. Bahkan Kaisar Bela Diri Top tidak memiliki hak istimewa. Di tempat lain, seniman bela diri tingkat rendah akan gemetar ketika mereka melihat seniman bela diri tingkat tinggi, dan tidak dapat bersaing untuk harta karun karena takut akan pembalasan. Tapi ini tidak terjadi di kota Tianlei, di mana semua orang setara. Tentu saja, Sky Thunder City juga memiliki sistem level, yang dapat diuji dan dinilai oleh Orde Hitam untuk mendapatkan poin tertentu. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan poin tertentu dengan menyumbangkan berbagai material dan harta. Jika Anda memiliki bakat, Anda juga bisa mendapatkan poin. Setelah poinnya tinggi, hak istimewa tertentu dari Sky Thunder City dapat dipromosikan, tetapi hak istimewa ini untuk perbaikan rantai dan sebagainya. Tidak ada diskriminasi dan hak istimewa di antara orang-orang. Dan sekarang terlalu sulit untuk menetap di kota Tianlei. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan token identitas tetap, dan itu adalah untuk mencapai poin yang cukup. Misalnya, untuk seorang kultivator biasa, berapa banyak poin yang bisa Anda dapatkan sebagai Kaisar Wu? Berapa banyak poin yang bisa Anda dapatkan sebagai Kaisar Wu? Selain itu, berapa banyak poin yang bisa Anda dapatkan sebagai apoteker, master garis keturunan? Dan, seberapa tinggi bakat Anda? Adalah berapa banyak poin yang bisa Anda dapatkan. Yang paling penting adalah mengenali Sky Thunder City dan berkontribusi pada Sky Thunder City. Kontribusi yang berbeda akan memiliki poin yang berbeda. Ini sepenuhnya digital, tanpa operasi latar belakang. Setelah skor pembudidaya biasa mencapai tingkat yang diperlukan, ia dapat mengajukan permohonan untuk token identitas Kota Guntur Langit. Tentu saja, jika ada banyak orang yang dapat mencapainya, perlu mengantri untuk diperiksa, karena pendaftaran rumah tangga identitas Sky Thunder City benar-benar terlalu panas. Fu Qiankun juga memimpin para master asosiasi ekskursi langit untuk melenyapkan para bandit di Leizhou, dan dengan bantuan pasukan top seperti keluarga Fuji, Leizhou menyapu bersih kekacauan sebelumnya, dan bahkan kota-kota dibangun di seluruh Leizhou, dan telah menjadi sangat makmur. Banyak reparasi kasual tidak dapat bergabung dengan Sky Thunder City. Tetapi untuk lebih dekat ke Sky Thunder City, mereka semua memperoleh kualifikasi tempat tinggal di kota-kota terdekat di Sky Thunder City. Begitu mereka perlu memperbaiki rantai dan membeli harta karun, mereka bisa datang ke Sky Thunder City. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak prajurit datang ke kota Tianlei. Berbagai bahan sumber daya dan senjata ramuan mengalir ke kota Tianlei. Dan jalan komersial kota Tianlei secara bertahap menjadi skala besar dan secara bertahap terbentuk. Sebuah sistem telah menjadi sangat populer. Mengetahui bahwa saat ini, kekuatan keluarga Fuji dan Sekte Hantu Langit juga tahu berapa nilai setengah blok kecil yang mereka peroleh di kota Guntur Langit. Kota berdiri di atas tumit. Namun, kekuatan utama ini juga sangat masuk akal. Mereka tidak memonopoli kepentingan mereka karena mereka memiliki blok tersebut. Kerjasama dengan kekuatan apapun akan melapor ke Orde Hitam dan berbagi keuntungan. Selain itu, mereka mengambil kepala kecil, dan Sky Thunder City mengambil kepala besar. Meski begitu, mereka menghasilkan banyak uang.
Dan dengan kebangkitan kota Tianlei, kekuatan besar ini menjadi semakin terikat erat dengan kota Tianlei, dan mereka tidak dapat dipisahkan sama sekali. Dalam waktu singkat, kota Tianlei telah menjadi kota terpanas di Wuyu. Semakin banyak berbagai bahan sumber daya dan rumput raw mengalir ke kota Moyue. Dan jalan komersial Shenzhen di kota Moyue secara bertahap tumbuh dalam skala, secara bertahap membentuk sebuah sistem, dan menjadi lebih makmur. Qin Chen, Yu Qiansui, dan Ji Ruyue berdiri dengan tenang di atas mansion penguasa kota, pusat kota Skyli, diam-diam memandangi kota di bawah. Ini adalah tempat tertinggi di kota Tianlei. Mereka bertiga diam-diam memandangi kota di bawah, mengalami perpisahan, berlarian, dan diburu. Pada saat ini, mereka berdiri di sini, tetapi mereka sangat damai, menikmati waktu tenang ini. Ada sedikit debu, dan tiba-tiba aku punya kota. Ji Ruyue bergumam. Kehangatan dan ketenangan seperti inilah yang mereka kejar, dan mereka merasa sangat berharga. Debu kecil, saya sangat menyukainya. Jika saya bisa, saya benar-benar ingin tinggal di sini selama sisa hidup saya. Semua orang memperbaiki rantai bersama-sama, dan berjalan-jalan bersama di waktu luang saya. Yu Qiansui membesarkannya yang cantik wajahnya, matanya dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Ketika dia berada di 5 kerajaan, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada adegan ini. Tetapi begitu dia mencapai puncaknya, kesepian menjadi lebih kuat dan lebih merepotkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang setia pada Kendo pernah memiliki mentalitas wanita kecil seperti itu. Mungkin terkadang, orang berjalan lelah dan berhenti untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia inginkan. Hal terindah di dunia ini adalah polos, aman dan stabil, dan untungnya bahagia. Chapter 2203. Qin Chen menghela nafas sedikit, dia tidak pernah ingin menjadi seperti ini. Dalam kehidupan sebelumnya, ia mengabdikan dirinya untuk belajar dan tidak bertanya tentang urusan dunia. Itu juga saat yang paling membahagiakan baginya. Tetapi dalam hidup ini, dia ditakdirkan untuk sibuk dan berlarian. Ya, akan ada suatu hari. Setelah benua Tianwu menjadi tenang, kita dapat kembali ke kota Tianlei untuk memperbaiki rantai dan menjalani kehidupan yang tenang. Qin Chen diam-diam melihat ke kota yang jauh, dan tiba-tiba memikirkan Chen Sisi, ada sedikit denyut di hatinya. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Sisi. Ada denyutan kuat di hati Qin Chen. Sisi adalah orang suci dari sekte sihir, dan dengan kekuatan sekte sihir, seharusnya tidak ada masalah. Dan bagaimana dengan Zhao Lingshan dan Wang Qiming? Qin Chen berpikir dengan tenang bahwa suatu hari, dia akan membawa semua teman dan kerabatnya, tinggal bersama, dan tidak lagi perlu khawatir tentang bahaya apapun. Dan ibu, Qin Chen tidak turun untuk mencari keberadaan ibunya. Tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia belum pernah mendengar keberadaan ibunya, seolah-olah ibunya telah menghilang di benua Tianwu. Dia percaya bahwa ibunya pasti ada di suatu tempat. Jika ibuku bisa melihatnya sekarang, dia akan sangat senang. Akan sangat bagus jika Sisi ada di sini. Ji Ruyue tiba-tiba mengatakan bahwa mereka bertiga telah mengalami bersama di alam Guyu. Ketika mereka ingat bahwa mereka tidak terlalu akrab dengan Qin Chen pada waktu itu, mereka tidak bisa menahan senyum bahagia. Di kolam luar angkasa, Anda memperhatikan kami. Tubuh. Ketika Qin Chen mendengar wajah tua memerah di sini, dia tidak menyangka bahwa Ji Ruyue akan berani berbicara terus terang, dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit malu. Wajah Yu Qiansui dan Ji Ruyue sedikit merah, tetapi mereka masih berkata, debu kecil. Sisi melihat ledakan benua iblis alien dan hampir pecah. Jika bukan karena Kaisar bela diri Pantom untuk menghentikannya, Sisi akan memiliki dia sudah mati, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana dia berada di sekte setan hantu. Jika dia mengira kamu sudah mati, mungkin dia masih tidak tahu betapa tidak nyamannya itu. Jejak rasa bersalah tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Dia tidak pergi ke Sisi pada awalnya karena Ruyue dan Qiansui sama-sama sangat berbahaya, dan Sisi lebih aman. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa sibuknya dia harus pergi ke Sisi. Setidaknya biarkan pihak lain mengetahui kenyamanannya. Dan Qin Chen terkejut dengan fakta bahwa Sekte Master of Illusory Demon adalah kekuatan semi-sage.
Di Tanah Iblis Kuno, Master Sekte Iblis Ilusi jelas tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Sang Guanxier. Jika Master seperti itu bisa menarik ke sisinya, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya melawan Misty Palace. Aku lalai. Aku akan pergi ke Sekte Sihir sesegera mungkin. Ada jejak menyalahkan diri sendiri di hati Qin Chen. Dia mengulurkan tangannya dan membawa Qian Sui dan Ruyue ke dalam pelukannya. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara, dan mereka semua menikmati kehangatan yang damai. Kebahagiaan setelah penderitaan lebih berharga, dan reuni setelah lama absen akan lebih dihargai. Apakah itu Ji Ruyue atau Yu Qiansui? Mereka tahu bahwa sekarang bukan saatnya anak-anak mereka jatuh cinta. Sekarang Sky Devourer telah melarikan diri, krisis di daratan menjadi lebih serius. Qin Chen masih memiliki banyak hal penting untuk dilakukan, meskipun mereka berharap Qin Chen akan bersamanya. Di sisinya, dia juga mengerti tanggung jawab Qin Chen sekarang. Dan mereka juga telah menyerap banyak aura kristal suci di cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan basis kultivasi mereka telah sangat meningkat. Tetapi masih ada jarak tertentu dari puncak Kaisar Wu. Mereka dapat tinggal dan terus memperbaiki rantai dan mengelola kota Tianlei untuk Qin Chen, itulah yang dapat mereka lakukan untuk Qin Chen sekarang. Qin Chen sangat puas dengan kota Tianlei saat ini. Dia bisa menyelesaikan kerabat dan teman-temannya. Tidak akan ada terlalu banyak krisis, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Karitsuki, Qian Sui, aku akan meninggalkan kota Tianlei dalam 2 hari, dan aku akan pergi sebentar. Tapi jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Qin Chen tidak ingin dipisahkan dari Ji Ruyue dan Yu Qiansui, tetapi dia juga tahu bahwa dia memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, dan Ji Ruyue dan Yu Qiansui tidak cukup kuat untuk pergi bersamanya dalam petualangan. Apa yang paling ingin dilakukan Qin Chen sekarang adalah pertama-tama pergi ke Sekte Setan Ilusi, menanyakan tentang berita Sisi, dan memenangkan Master Sekte Setan Ilusi. Kemudian, dia memutuskan perjalanan selanjutnya. Sangat mungkin dia akan pergi ke Tanah Suci Garis Darah atau menemukan Feng Shaoyu, dan bahkan pergi ke Istana Berkabut. Tentu saja, yang paling penting adalah menemukan keberadaan Dewa Pemakan Surga. Kami tahu, kamu pergi. Ji Ruyue dan Yu Qiansui terlalu mengenal Qin Chen, dan sekarang mereka benar-benar tidak khawatir tentang Qin Chen. Qin Chen memiliki cakram giok keberuntungan, sumber lama, kucing hitam besar, dan Fu Qiankun, kecuali Sang Guanxier dan terlepas dari beberapa orang yang menunggu Raja Iblis Pemakan Surga. Selama Qin Chen tidak jatuh ke dalamnya, jebakan apapun, tidak banyak orang yang bisa mengancamnya. Pada saat yang sama, mereka dapat berada di sini bersama Qin Chen dengan tenang, berpikir bahwa Sisi masih berada di Sekte Setan Ilusi, dan merasa sedikit bersalah di hati mereka. Kecintaan Sisi pada Qin Chen tidak kalah dengan mereka. Sudah lama sejak berdirinya kota Tianlei, dan berita tentang kota Tianlei menyebar kemana-mana di daratan. Semua orang mengira Sky Thunder City akan mengambil tindakan terhadap Misty Palace. Tetapi sebenarnya Sky Thunder City sangat sunyi. Faktanya, Qin Chen diam-diam meninggalkan kota Tianlei bersama Fu Qiankun, dan dengan cepat menuju ke Sekte Iblis Ilusi. Kali ini dia pergi ke Illusory Demon Sect. Qin Chen hampir tidak membawa siapapun, hanya Fu Qiankun. Adapun Tuan Gunung Tiandi dan Budak Jubah, mereka semua tinggal di kota Tianlei. Di antara mereka, Budak Jubah perlu membangun jaringan intelijen, terutama untuk jaringan intelijen Sky Devourer dan Misty Palace. Qin Chen perlu menemukan Sky Devourer sesegera mungkin, dan tempat di mana Sky Devourer bisa pergi adalah Lao Yuan dan Mokara. Sebenarnya, tidak banyak tempat dalam cerita. Sulit bagi orang biasa untuk pergi ke tempat-tempat ini. Tetapi Mokara dan Skeleton Ruder akrab dengan jalan. Seperti misteri setan surgawi, ini adalah yang pertama yang ingin dikunjungi Skeleton Ruder. Selain itu, tempat-tempat seperti Guyu Jie tidak bisa jatuh secara alami. Jadi Mokara pergi untuk menyelidiki secara rahasia. Qin Chen juga diam-diam memobilisasi keluarga Ji. Untuk keluarga Ji, Qin Chen hanya memiliki satu persyaratan, yaitu menyembunyikan sebanyak mungkin, dan pada saat yang sama secara diam-diam menanyakan tentang pergerakan Istana Berkabut di Aula Penegakan Hukum. Ada keluarga Ji di Aula Penegakan Hukum yang harus dihadapi di luar.
Setelah istana berkabut melakukan sesuatu, Qin Chen dan yang lainnya akan tahu dengan jelas. Selain itu, Qin Chen telah memperoleh beberapa informasi dari keluarga Ji sebelumnya, dan istana berkabut dan Balai Penegakan Hukum telah melakukan banyak mobilisasi untuk kota suci garis darah. Istana Miao Miao sudah mengetahui berita bahwa Fu Qianqun telah keluar hidup-hidup, jadi langkah seperti itu jelas ditujukan pada Fu Qianqun. Alamat sekte-sekte setan hantu ada di benua Tianwu, dan itu selalu menjadi rahasia. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya, dan bahkan kekuatan utama di daratan bahkan tidak menyadarinya. Namun, keluarga Ji bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum, tetapi mengetahui lokasi umum sekte setan hantu. Hanya setengah bulan kemudian, Qin Chen dan rombongannya sudah tiba di tempat bernama Yin Moling di surga ketiga Wuyu. Ada desas-desus bahwa sekte setan hantu terletak di Bukit Yinmo ini. Chapter 2204. Yin Moling adalah tempat yang penuh dengan aura suram, di mana orang tidak dapat diakses dan ada binatang darah dengan atribut yin di mana-mana, yang berbahaya. Bahkan ada banyak gas rawa, gas beracun, dan gas racun di dalamnya. Umumnya orang kuat yang tidak dikenal memasukinya. Begitu gas beracun ini terhirup, bahkan wudi yang kuat pun akan jatuh dan tidak akan luput dari kematian. Dapat dikatakan bahwa Yin Moling adalah versi lanjutan dari Rawa Maut Hitam. Meskipun Yin Moling bukan salah satu dari 7 daerah terlarang di daratan, pada kenyataannya, dalam hal bahaya, itu adalah tempat yang menakutkan dan berbahaya kedua setelah 7 daerah terlarang. Tanpa diduga, seseorang akan membangun sekte di tempat ini, dan aku tidak tahu apa yang dipikirkan Master Sekte Ilusi. Fu Qianqun dan Qin Chen terbang di atas Gunung Yinmo, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Tempat semacam ini benar-benar tidak cocok untuk bertahan hidup, dan kebanyakan orang tidak akan pernah mendirikan sekte di sini. Misalnya, sekte hantu surgawi dan sekte setan kematian yang terkenal di daratan. Kedua kekuatan ini juga mengembangkan sihir rantai. Tetapi Gunung Yinsan tempat sekte hantu surgawi berada dan gua setan hidup dan mati tempat sekte setan kematian berada adalah hanya lebih baik daripada tempat lain. Lebih berat tetapi ramah lingkungan, itu jauh lebih baik daripada Yin Moling. Dan punggungan yin dan iblis ini tidak hanya penuh dengan yin, tetapi juga racun. Dan itu adalah tanah rawa. Tidak dapat diakses oleh orang-orang. Dan orang-orang yang dapat mendirikan sekte di tempat seperti itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda dari orang biasa. Mungkin ketika sekte setan hantu pertama kali dikembangkan, ada banyak bahaya, dan hanya di bukit setan ini ia dapat berkembang lebih baik. Qin Chen berkata dengan ringan. Mungkin, Fu Qianqun mengangguk. Faktanya, tempat terkaya di dunia telah ditempati oleh kekuatan besar. Jika kekuatan tingkat atas ingin berkembang, selain menjarah wilayah orang lain, itu hanya dapat berkembang di tempat-tempat seperti Yin Moling. Ke atas. Tapi yang saya ingin tahu adalah apa identitas penguasa ilusi, rahasia misterius, bahkan intelijen keluarga Ji yang bertanggung jawab atas Balai Penegakan Hukum. Dan tidak ada informasi lebih lanjut tentang penguasa ilusi, orang ini tampaknya dilahirkan dari udara tipis. Ini membuat Fu Qianqun sangat bingung. Penampilan seorang ahli top pasti tidak mungkin muncul begitu saja. Tetapi Sovereign of Illusory Demon tidak dapat menemukan masa lalu sama sekali, dan itu memang sangat aneh. Pergi, apakah kamu tidak tahu? Qin Chen terkekeh dan meraung. Seekor binatang elang-elang kelas kaisar merasakan napas keduanya dan bergegas maju. Tetapi Qin Chen dengan ringan menghancurkannya berkeping-keping dengan telapak tangan yang ringan, dan darah mengalir. Cici-cici, darah elang-elang ini jatuh ke dalam racun rawa di bawah, dan bahkan mencibir. Racun ini mengandung kekuatan korosif yang tak ada habisnya, yang sangat menakutkan. Namun, Qin Chen dan Fu Qianqun tidak takut, dan mereka dengan mudah ditentang oleh dua orang yang menyerang dengan sedikit yin qi dan miasma. Qin Chen memiliki ekaristi abadi, dan racun yang dapat meracuni Kaisar Wu ini tidak berpengaruh pada Qin Chen sama sekali. Fu Qianqun adalah pembangkit tenaga listrik semi-suci. Meskipun racun Yin Moling sangat kuat, bagaimanapun juga itu bukanlah 7 tanah terlarang besar. Sulit untuk diracuni oleh racun jika hanya diperlukan master tingkat wudi raksasa. Ledakan. Di atas tubuh Fu Qianqun, cahaya yang tersisa, kekuatan tak terlihat meresap,
dan tiba-tiba area racun berada 10 kaki dari tubuhnya. Kakak Fu, sepertinya kamu telah pulih dengan baik di lempeng giok semesta sebelumnya. Napas yang keluar dari tubuh Fu Qiankun membuatnya merasa sedikit terkejut. Mengandung jejak aura alam suci, sangat kuat dan menakutkan. Itu bukan karena aura kristal suci di piring giok keberuntungan alam semesta. Fu Qiankun tertawa dan dalam suasana hati yang baik. Diperkirakan paling lama 10,5 bulan lagi, cedera lelaki tua itu akan sembuh. Pada saat itu, semua yang hilang dari orang tua itu. Mata Fu Qiankun dingin, dan cahaya dingin bermekaran. Meskipun Qin Chen tidak mengambil satu pun dari kristal suci, ketika memperbaiki rantai di segel mutiara batas kota, ia terus-menerus menggunakan cakram giok alam semesta untuk menyerap kekuatan kristal suci. Semua kekuatan kristal suci ini disimpan di batu giok alam semesta. Di piring, Lao Yuan dan Fu Qiankun sama-sama terluka parah. Tetapi dengan menyerap kekuatan kristal suci ini, mereka memulihkan 7 atau 8. Terutama Fu Qiankun, yang terluka parah. Sumber darahnya diambil, dan pupilnya hilang. Sangat sulit untuk pulih. Tetapi kekuatan kristal suci memungkinkan tubuhnya untuk secara bertahap disembuhkan, dan bahkan pupilnya bersatu kembali. Sekarang pupil ganda Fu Qiankun bukanlah bola mata asli, tetapi esensi sejati yang dibentuk oleh kekuatan kristal suci. Mereka berdua tahu bahwa sekte iblis ajaib harus dibangun di kedalaman Bukit Iblis. Mereka pergi jauh-jauh dan memasuki bagian terdalam dari Demon Ridge setelah setengah jam. Namun, Demon Ridge terlalu besar, dan mereka ingin menemukannya di tempat ini. Sekte tersembunyi sangat sulit, terutama sekte setan ilusi sangat tersembunyi. Bahkan Qin Chen dan Fu Qiankun hampir tidak dapat menemukan tempat sekte setan ilusi dalam waktu singkat. Kapan ini harus ditemukan? Wajah keduanya agak jelek, dengan basis kultivasi mereka. Jika mereka mencari inci demi inci, mereka pasti akan menemukannya dalam 10 hari setengah bulan. Tetapi butuh terlalu banyak waktu. Benar, kucing hitam besar. Qin Chen segera memanggil kucing hitam besar dari cakram giok keberuntungan di alam semesta. Dengan kepintaran kucing hitam besar, tidak mudah menemukan sekte. Mendengar permintaan Qin Chen, kucing hitam besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kalian berdua terlalu bodoh. Cari sekte iblis sihir dan coba dengan batu jantung ajaib. Batu jantung ajaib adalah harta paling berharga dari sihir, sekte iblis, dan itu adalah kunci terobosannya di alam semi-sakral. Jika sekte iblis ajaib ada di sini, setelah batu hati iblis diaktifkan, itu pasti akan berubah. Qin Chen menepuk kepalanya. Ya, bagaimana dia bisa melupakan ini? Dia mengeluarkan batu hati iblis. Pada saat ini, begitu spar hitam muncul di Demon Ridge, energi sihir yang tak ada habisnya bertahan dan berubah menjadi badai yang dahsyat, dan jejak kekuatan sihir memancar dari batu hati iblis. Meleleh ke dalam punggungan Yin Mo ini. Perubahan yang begitu kuat benar-benar efektif. Qin Chen sangat gembira di dalam hatinya, memegang tangan kanannya di batu hati iblis, mendesak kekuatan aturan ras iblis asing, dan mulai merasakan perubahan di Demon Ridge. Dia samar-samar merasa bahwa di suatu tempat di barat daya ribuan mil, ada perbandingan. Ada suasana yang lebih dalam dari roh jahat di sini. Apakah itu ada? Sosok Qin Chen bergetar, dan segera dengan cepat menyapu ke arah area itu. Sekte setan hantu. Di dasar gua yang dingin, ada genangan air yang gelap. Air kolam menggelegak, dan air sihir hitam terus-menerus melonjak dingin dan jahat. Seorang wanita membenamkan tubuh telanjangnya di kolam air ini. Kulitnya sehalus batu giok, hangat dan putih. Tetapi di bawah genangan air ini, ada suara cibiran yang terus-menerus, seolah-olah kulitnya sedang terkorosi. Kulit putih terus-menerus terkorosi oleh luka-luka debut, dan daging dan darah kabur, dan energi magis hitam mengalir ke tubuh wanita melalui luka, membentuk serangkaian pola sihir gelap, yang menutupi seluruh tubuhnya, dan tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Bab 2205. Ini adalah perbaikan rantai seperti siksaan, tetapi Sangguan Waner bahkan tidak menyadarinya. Dia bahkan tidak bersenandung, matanya penuh tanpa ampun dan dingin. Akhirnya, tanpa mengetahui sudah berapa lama, jejak kekerasan melintas di mata wanita itu. Ledakan, dia terbang. Cairan ajaib yang tak ada habisnya melonjak, meledak,
daging dan darah daging yang terkorosi dengan cepat sembuh, dan kulitnya menjadi halus kembali. Tetapi garis-garis ajaib masih mengalir padanya, seperti ular berbisa ini dingin dan jahat. Mengapa tidak? Mata Sangguan Waner dingin dan mudah tersinggung. Sekarang efek dari kolam ajaib ini semakin lemah untukku. Apa yang harus aku lakukan? Bisakah aku memasuki alam suci? Apakah kamu harus pergi ke Deat Canyon lagi? Sangguan Waner menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Deat Canyon adalah tempat yang paling tidak ingin dia ingat, dan di mana hal yang membuatnya paling menyakitkan. Yah, seseorang akan datang. Tiba-tiba, mata Sangguan Waner menjadi dingin, dan seseorang dapat menemukan tempat sekte sihir saya. Tidak mengapa mereka berdua. Apa yang kamu lakukan pada sekte setan hantuku? Wajahnya terkejut, sosoknya bergetar, dan dia tiba-tiba menghilang ke dalam gua ajaib. Badai jahat di bagian terdalam Yin Moling. Qin Chen dan Fu Qiankun melayang di udara, menatap badai iblis di bawah dengan terkejut. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Ben Sao tidak akan pernah membayangkan bahwa sekte sihir ajaib ini akan dibangun di tempat ini. Qin Chen menghela nafas. Dia mengikuti gerakan abnormal dari batu hati iblis. Jika bukan karena bimbingan dari batu hati iblis, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa sekte dari sekte iblis-iblis akan dibangun di dalam badai energi iblis di inti dari Yin Demon Ridge. Tempat ini adalah tempat Kaisar Wu raksasa masuk, dan sangat sulit untuk melarikan diri. Jika Anda ingin datang ke sekte setan hantu, Anda harus memiliki cara khusus untuk membuka jalan yang aman. Ayo pergi, Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Baru saja bersiap untuk memasuki badai iblis ini bersama Fu Qiankun. Tiba-tiba dia berhenti, dan tersenyum. Sepertinya sekte iblis ilusi sudah tahu bahwa kita ada di sini. Gemuruh. Saat suara Qin Chen jatuh, badai energi iblis di depan tiba-tiba melonjak. Di dataran yang awalnya kosong, cahaya ajaib berkedip, dan kemudian kompleks bangunan besar muncul, tersembunyi di bawah formasi. Ketika formasi muncul, seluruh badai energi iblis benar-benar mulai tenang, dan kemudian asap menghilang, hanya semburan cahaya yang berkedip. Bersenandung, kekosongan melintas dan sosok yang mengenakan jubah hitam telah berjalan keluar dari kehampaan, itu adalah Sangguan Waner. Pada saat yang sama, di antara sekte-sekte setan ilusi di bawah, seorang ahli terkenal muncul, dan pemimpinnya adalah Kaisar Bela Diri Hantu, yang semuanya adalah penguasa sekte setan ilusi. Qin Chen melirik tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Sekte iblis ajaib tidak lemah dalam kekuatan. Ada juga beberapa wudi raksasa, dan ada juga satu atau dua puncak wudi. Tetapi bagaimanapun juga, waktu pendiriannya terlalu singkat, dan fondasinya jauh di belakang puncak daratan. Dari kekuatan utama, jika bukan karena kekuatan dari Master Sekte Iblis Ilusi melawan langit, sisa dari Sekte Iblis Ilusi saja hanya bisa dianggap sebagai kekuatan umum. Tanpa diduga, desas-desus tentang kota Tianlei sebenarnya benar, dan mereka berdua benar-benar melarikan diri dari lautan guntur. Zhong ini mengagumi. Sekte Master Illusory Demon menatap Qin Chen dan Fu Qiankun, sangat terkejut. Dia tahu betul bahwa dia harus menjadi yang terakhir ditransmisikan, dan setelah dia ditransmisikan, tidak ada yang akan terus lolos dari segel ruang. Tetapi dia tidak menyangka, setelah dia pergi, Qin Chen dan Fu Qiankun juga melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Terkejut dengan kejutan. Sovereign Illusory Demon tidak memiliki banyak persahabatan dengan Qin Chen dan Fu Qiankun, dan berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa kota Guntur dan keluarga Teng membagi Wu Yinmen dan keluarga Xiao. Hari ini, keduanya datang ke sini. Lakukan itu pada sekte setan hantuku, kan? Sekte Master Illusory tertawa. Saya menunggu saat ini datang, hanya ingin membuat kesepakatan dengan Tuan Sekte Tuan. Qin Chen tersenyum dan berkata, dia bisa merasakan permusuhan pada Master Sekte Iblis Ilusi, tapi dia tidak peduli. Kesepakatan. Sekte setan hantu saya selalu disembunyikan dari dunia, dan saya tidak ingin mengganggu apapun di daratan. Saya juga meminta kalian berdua untuk pergi dengan cepat, dan sekte ini tidak akan mengantar Anda pergi. Sovereign Phantom Demon melambaikan tangannya dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Yang mulia memiliki temperamen yang besar. Fu Qiankun tidak puas. Dia juga Presiden Tanah Suci Darah.
Pihak lain tidak memberikan wajah sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, usulan saya adalah tentang masa depan daratan. Istana berkabut berkolusi dengan iblis asing. Jika Anda hanya orang biasa, tidak ada partisipasi yang baik-baik saja. Tetapi yang mulia juga salah satu dari sedikit kekuatan semi-sakral di dunia. Pada saat yang sama, ilusori Demon Sekte juga merupakan salah satu kekuatan teratas di daratan. Setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia. Bukankah kamu hanya ingin tetap bersembunyi selamanya? Apa, Lord Sovereign adalah pembangkit tenaga listrik alam semi suci? Mendengar itu, Kaisar bela diri Pantom dan yang lainnya di bawah masing-masing menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Mereka hanya tahu bahwa suzerain mereka lebih unggul dalam kekuatan dan tidak kalah dengan leluhur dari kekuatan utama daratan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa suzerain berubah menjadi negara setengah suci. Yang kuat, tanah suci. Ini adalah ranah yang diimpikan oleh setiap pembangkit tenaga listrik di benua Tianwu. Sekte Master of Illusory Demon berkata dengan dingin, sekte ini hanya seorang wanita lemah yang hanya tahu untuk bertahan hidup di masa-masa sulit. Adapun naik turunnya dunia, sekte ini tidak dapat mengendalikan atau mengendalikan. Yang mulia, Presiden Holy Tanah Darah, pernah menjadi nomor satu di daratan. Satu orang itu adalah tanggung jawabmu. Itu tidak ada hubungannya dengan klan ini. Jangan bicara omong kosong. Tolong segera pergi. Qin Chen mengerutkan kening, amarah Master Sekte Iblis Ilusi ini terlalu panas. Fu Qiankun tidak bisa menahannya, dan berkata dengan dingin, jika daratan benar-benar membiarkan iblis alien diperintah, maka Sekte Setan Ilusi Anda mungkin tidak akan dipertahankan. Bahkan jika Anda tidak bersalah, jangan Anda pikirkan tentang itu, para murid sektemu. Apakah untuk mempertimbangkan atau tidak, itu masalah sekte ini, tolong. Kamu, mata Fu Qiankun dingin, dan dia akan mengatakan sesuatu, tetapi diblokir oleh Qin Chen. Begitu dia mengangkat tangannya, batu hati iblis tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen dan berkata dengan ringan, benda ini, penguasa iblis sihir harus tahu. Batu hati ajaib, bagaimana bisa ada di tanganmu? Ekspresi Sekte Master Pantom Demon berubah drastis dan dia melihat batu hati iblis di tangan Qin Chen dengan takjub. Batu hati iblisnya awalnya didedikasikan untuk Lord of Abyss Demon untuk melarikan diri. Menurutnya, alasan mengapa Qin Chen dan yang lainnya bisa keluar hidup-hidup pasti karena pengorbanan beberapa harta. Tapi sekarang aku melihat Qin Chen di tangannya setelah batu jantung ajaibnya. Dia langsung terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa batu hati iblis ini muncul di Qin Chen. Mungkinkah Lord of Abyss Demon memberikannya kepada anak itu? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Qin Chen tersenyum tipis, Master Sekte tidak perlu peduli bagaimana Master Ben datang ke batu hati iblis. Master Ben hanya ingin membuat kesepakatan dengan Master-Master. Selama Master-Master bersedia membiarkan Illusory Demon Sect dan kota guntur surgawi saling membantu dalam perahu yang sama dan bertarung melawan istana berkabut dan ras iblis alien, bagaimana kalau Tuan Ben ini mengembalikan batu hati iblis ini kepada Master Sekte? Sial, Nak Qin Chen, batu jantung ajaib ini adalah kucingmu, hartaku. Kucing hitam besar itu tiba-tiba marah, dan mengirim suara ke Qin Chen, marah. Bab 2206. Qin Chen tidak memperhatikan kucing hitam besar itu. Batu jantung ajaib ini sangat istimewa, dengan jenis kekuatan sihir khusus, mengandung kekuatan alam suci. Dan kekuatan ini berbeda dari iblis alien dan kekuatan sihir penguasa jurang maut, tampaknya ini adalah atribut lain. Hari ini, Qin Chen telah menyerap kekuatan kristal suci, juga telah memperbaiki warisan ras iblis alien, memperoleh jiwa kristal jiwa darah, dan bahkan memperoleh kristal iblis misterius di aula itu, yang berisi kekuatan khusus jurang maut, ras setan. Sejauh menyangkut Qin Chen, dia sudah memiliki cukup banyak hal, dan kekuatan khusus di batu hati iblis telah diserap oleh penguasa iblis ilusi, sehingga penguasa iblis ilusi dapat menyentuh penghalang suci. Oleh karena itu, batu jantung ajaib ini tidak banyak berpengaruh pada Qin Chen, dan akan lebih hemat biaya bagi Qin Chen jika dia bisa mengandalkan batu jantung ajaib untuk memenangkan Tuan Hantu. Ingin menggunakan batu hati iblis untuk memenangkan sekte ini.
Master Sekte Setan Ilusi tersenyum dingin. Batu hati setan ini berasal dari sekte ini. Tidakkah menurut Anda itu terlalu konyol? Tapi sekarang ada di tangan Ben Shao. Itu urusan Ben Shao. Qin Chen tersenyum tipis. Hahaha, itu konyol. Kamu bisa memenangkan sekte ini dengan hal-hal dari sekte ini. Dari mana kamu datang dengan begitu percaya diri? Tetapi juga, batu jantung ajaib ini adalah milik sekte ini. Tolong kembalikan barang-barangmu ke pemilik aslinya dan serahkan. Lebih. Sekte Master Illusion Demon tetap hidup dengan kekuatan magis, menatap dingin ke arah batu hati iblis di tangan Qin Chen. Batu jantung ajaib ini tidak banyak berpengaruh padanya. Namun, benda ini ditemukan olehnya jauh ke dalam Deat Canyon untuk mencari Qin Chen. Di mata Master Jantung Sihir Ajaib, batu jantung ajaib mewakili kanannya pikiran yang ditinggalkan oleh Qin Chen. Hehe. Tidak setuju dengan transaksi itu, tetapi ingin kembali ke batu hati ajaib. Kamu begitu percaya diri. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat bahwa Master Sekte Iblis Ilusi sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan Sky Thunder City. Tetapi dia ingin kembali ke batu hati iblis, tempat kepercayaan dirinya berasal. Karena kamu tidak menyerahkannya, maka sekte ini akan mengambilnya secara pribadi. Sovereign Illusory Demon mencibir, bergerak cepat, dan menggelegar. Ada rune gelap yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Rune ini berkedip. Di setiap rune, ada kata-kata kuno yang berkedip-kedip. Rune padat dengan cepat berputar dan berubah menjadi hitam. Badai sihir langsung menekan Qin Chen dan Fu Qiankun. Berdengung, cahaya ajaib menyapu. Qin Chen dan Fu Qiankun hanya merasa bahwa tubuh mereka ditekan oleh kekuatan yang mengerikan, dan kekosongan di sekitarnya segera memadat, seolah terjebak dalam lumpur. Cahaya ajaib melonjak di seluruh tubuh Master Sekte Iblis Ilusi. Melarikan diri ke kehampaan, menghilang seperti asap hijau. Tapi rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di benak Qin Chen dan Fu Qiankun. Master Sekte Iblis Ilusi ini sangat berani. Sepertinya lelaki tua itu telah menghilang di benua Tianwu selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang peduli dengan lelaki tua itu lagi. Fu Qiankun sangat marah. Dan murid kembar yang kental dalam roh suci tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dan kemudian sosoknya bergetar, naik ke langit, telapak tangannya menonjol, dan ada bunyi gedebuk. Hanya untuk melihat sidik jari gelap muncul di dunia di atas sidik jari. Cahaya garis keturunan mengembun, suara Sansekerta bernyanyi dengan keras, bergemuruh, langsung meledak di langit yang penuh dengan rune cahaya ajaib. Pada awalnya, Fu Qiankun melihat penguasa iblis ilusi menggunakan rune cahaya ajaib ini untuk sementara menyegel Raja Iblis Pemakan Surga, jadi dia secara alami tidak berani ceroboh. Ledakan, langit tiba-tiba meledak, dan kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah seperti letusan gunung berapi. Langit bergetar dengan tanda, dan seluruh langit retak. Presiden Tanah Suci Darah, benar-benar ada dua hal. Suara ilusori Demon Sovereign bergema, berkabut dan berkabut. Kekuatan bergelombang yang beriak dari kekosongan yang tidak diketahui. Hanya manik-manik sihir hitam yang muncul di sekitar kekosongan yang rusak. Ada rune cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya berkedip pada manik-manik ajaib, dan mereka membanting Fu Qiankun. Fu Qiankun tidak berani ceroboh, dan meraihnya di udara. Tiba-tiba lapisan cahaya berdarah muncul di tangannya, dan dia meraih rune cahaya ajaib. Cahaya garis keturunan menyebar, bertabrakan dengan rune cahaya ajaib, dan ada ledakan, dan kedua kekuatan itu bertabrakan. Rune cahaya ajaib itu meledak satu demi satu, meledakkan energi sihir yang tak terhitung jumlahnya dengan ledakan, dan seluruh kekosongan dipenuhi dengan energi sihir. Membakar, melawan dengan cahaya darah. Itu seimbang. Kultivasimu telah meningkat pesat, bagaimana mungkin? Dalam kehampaan, bayangan hitam melintas, dan niat dingin dan membunuh pecah. Dia menatap Fu Qiankun dengan mata muram, dan wajahnya sangat jelek. Dia telah melihat Fu Qiankun dan Long Batian bertarung satu sama lain sebelumnya di tanah sihir kuno. Meskipun mereka tangguh, mereka hanya basis kultivasi tertinggi dari Kaisar Bela Diri Puncak. Bukan apa-apa, tapi sekarang, itu lebih menakutkan dari sebelumnya. Bagaimana itu bisa meningkat begitu banyak dalam waktu singkat? Bagaimana dia tahu bahwa Fu Qiankun awalnya adalah seorang master yang telah menyentuh alam suci, dan alasan dia hanya bisa dibandingkan dengan Long Batian di tanah iblis kuno adalah karena dia terluka parah.
Tetapi kemudian, di piring giok keberuntungan semesta Qin Chen, ia menyerap sejumlah besar energi kristal suci, dan cedera Fu Qiankun telah pulih 7 atau 88, yang secara alami berbeda. Itu sulit tapi hanya itu. Setelah terkejut, Sekte Master Phantom Demon mencibir lagi. Dia meremas taktik dengan satu tangan dan mendengus dingin. Di bawah pembakaran cahaya ajaib, naga banjir iblis Ki bergegas keluar dari cahaya ajaib. Fu Qiankun datang dengan gigitan. Selain itu, mata Sekte Master Ilusori Demon melambai dengan tangan kirinya, dan Ki Iblis tak terlihat berlama-lama dari segala arah sekaligus. Ki Iblis ini seperti rumput laut yang menari di dasar laut, mengganggu satu demi satu, menyapu ke arah paket cepat Qin Chen, tampaknya berjuang untuk tangan Qin Chen. Batu hati ajaib, dia melakukan dua hal sekaligus, dan menargetkan keduanya pada saat yang bersamaan. Apa? Fu Qiankun mengeluarkan suara tercengang. Meski tidak kaget, tangannya berubah menjadi tai chi dan membuat teknik menangkap naga. Dengan 5 jari menjadi cakar, dia mengambil langkah besar ke depan dan langsung mencubit leher naga iblis, sementara tangan lainnya adalah Haidi Lao Yue, langsung meraih ekor naga hitam. Ledakan, dia meraih naga banjir iblis hitam dengan kedua tangan. Dan seluruh naga banjir iblis menari dengan liar, tetapi dia tidak bisa melepaskan telapak tangannya. Mata Master Sekte Iblis Ilusi menunjukkan keterkejutan. Meskipun naga iblis hitamnya hanya diubah oleh energi iblis, itu dibuat dengan mengorbankan setelah membunuh naga hitam yang membanjiri. Ini berisi roh naga hitam yang membanjiri, jadi kekuatannya sangat menakutkan. Luar biasa, saya tidak menyangka akan ditangkap lawan sesaat setelah pertunjukan. Tapi dia mencibir di dalam hatinya. Meskipun Fu Qiankun menangkap energi iblis naga, Qin Chen di samping tidak bisa menahan tembakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu memegang naga iblisku? Apakah kamu dapat melindungi anak di sekitarmu? Hahaha, tanpa diduga, Fu Qiankun tidak peduli setelah mendengarkannya. Tetapi tertawa keras, membuat penguasa ilusi tidak bisa dijelaskan. Tapi segera, dia mengerti mengapa Fu Qiankun tertawa. Chapter 2207. Ledakan. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menari, bergegas menuju Qin Chen dengan panik. Melihat beberapa energi iblis akan membungkus Qin Chen tiba-tiba muncul di tangannya pedang kuno Ban Yue. Memotong. Pedang kuno yang perkasa bersinar, meledak dengan tekanan energi pedang yang menakjubkan, dan langsung menabrak Ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk mendengar suara embusan dan kepulan. Dan sejumlah besar Ki Iblis dilenyapkan dengan gila-gilaan, benar-benar seperti akar rumput laut biasanya memotong. Apa? Mata-mata Master Sekte Phantom menjadi bulat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Meskipun energi iblis yang dia lambaikan dengan santai tidak sekuat yang ditujukan pada Fu Qiankun, dia juga mencapai puncak ranah Kaisar Bela Diri. Masing-masing dari mereka bisa membuat Kaisar Bela Diri puncak sangat malu. Tetapi Qin Chen memotongnya sesuka hati dengan begitu banyak akar. Dari mana anak ini berasal dari metode yang begitu kuat? Pergi ke saya. Master Sekte Iblis Ilusi mendengus dingin, desir, dan Ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan, seperti rantai. Terus-menerus menusuk Qin Chen, kecepatan rantai sangat cepat, bolak-balik melalui kehampaan, memblokir setiap inci tubuh Qin Chen. Kali ini, energi sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya bahkan lebih kuat, berlapis-lapis dengan gila-gilaan mencoba membungkus Qin Chen. Hah, apakah kekuatannya lebih kuat lagi? Qin Chen terkejut. Energi magis yang ditampilkan oleh Master Sekte Iblis Ilusi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Matanya dingin, dan tiba-tiba, domain pedang guntur kosong menampilkannya untuk pertama kalinya, membungkus energi magis yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dentur, cahaya guntur dan cahaya pedang berkedip pada saat yang sama, dan banyak Ki Iblis meledak. Qin Chen mengguncang tubuhnya dan langsung bergegas keluar dari lingkaran serangan Sekte Master Illusion Demon dan menyapu ke arah tempat Illusion Demon Sek di bawah. Fu Qiankun, kamu hentikan dia. Qin Chen berteriak dengan dingin. Dia datang ke sini untuk dua tujuan. Salah satunya adalah untuk memenangkan Master Sekte Iblis Ilusi. Tetapi saat ini, Master Sekte Iblis Ilusi jelas sedikit keras kepala.
Dan tujuan kedua adalah untuk mencari tahu di mana Chen Sisi berada dan membawa Chen Sisi menjauh dari sekte iblis ilusi. Haha, serahkan pada orang tua itu. Fu Qiankun jelas tahu tujuan Qin Chen, dan tersenyum tipis, sangat percaya diri. Sialan, kamu berani melakukan sesuatu pada sekte sihirku. Tuan Iblis Ajaib sangat marah. Berpikir bahwa Qin Chen akan mengambil tindakan terhadap sekte Iblis Ajaib. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dan taktiknya yang menentukan berubah. Dan dia berteriak, ledakan. Wajah Fu Qiankun sedikit berubah. Semangat dari banjir naga yang begitu kuat dan gelap. Menyerah ketika dia tidak mengharapkan pihak lain untuk menyerah. Dan membantingnya ke kejauhan. Tapi naga hitam Jiao tidak bergerak, itu menghantamnya. Menjadi energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba meledak terbuka. Ledakan. Untuk waktu yang lama, langit berubah menjadi lautan cahaya ajaib, dan seluruh tubuh Fu Qiankun ditutupi oleh cahaya ajaib, dan tubuhnya mengeluarkan suara esensi sejati. Cahaya ajaib ini adalah iblis binatang darah di puncak urutan ke-9. Bersama dengan kekuatan Raja Iblis Magis, ia terus-menerus membakar esensi sejati alam semesta. Dia dengan cepat meremas taktik untuk merangsang darah di dalam tubuh, dan cahaya darah tiba-tiba mekar, dan dia langsung menutupinya untuk mengisolasi cahaya sihir hitam. Wajah Phantom Demon Sovereign berubah, Bloodline terwujud. Fu Qiankun mengangguk dan berkata, ini adalah teknik ini. Banyak lubang besar terkorosi di jubahnya, dan rambut serta janggutnya setengah rontok, tampak sedikit malu. Tapi bintang-bintang dingin di matanya sudah bersinar semakin terang. Karena Fu Qiankun menemukan bahwa meskipun kekuatan garis keturunannya diekstraksi oleh Master Jiwa Istana Berkabut dan diintegrasikan ke dalam tubuh lawan, akar garis keturunannya masih ada, tetapi sulit untuk diregenerasi. Dia telah menyerap kristal suci di cakram giok keberuntungan di alam semesta sebelumnya, dan dia memulihkan banyak kekuatan darah, dan dia sangat gembira di masa lalu. Sebagai Master Garis Keturunan, jika tidak ada kekuatan garis keturunan, dia akan dipotong oleh seseorang, tetapi sekarang, lengan ini telah kembali. Mata Sekte Master Phantom Demon memutar muram. Fu Qiankun ini benar-benar sulit, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan Qin Chen. Bahkan ada ledakan kolik di hatinya. Saat itu, dia mengikuti Qin Chen ke ibu kota suci dan mengunjungi Fu Qiankun. Pada saat itu, Qin Chen dan Fu Qiankun membahas teknik garis keturunan satu sama lain, melupakan segalanya. Sementara dia menonton dengan tenang, hatiku penuh dengan kebahagiaan. Tapi pertama-tama, Fu Qiankun masih ada, tapi Qin Chen sudah pergi. Fu Qiankun, jangan paksa aku, cepat kembali. Master Sekte Iblis Ilusi berkata dengan kejam, niat membunuh di dalam hatinya. Fu Qiankun berkata dengan tegas, Sovereign Illusory Demon, aku menunggu perjalanan ini, hanya niat baik, tidak ada niat jahat, dan dengarkan aku. Tanpa menunggu Fu Qiankun selesai berbicara, penguasa iblis ajaib itu berkata dengan dingin, karena kamu mencari kematian, kamu dapat berhenti menyalahkan sekte ini karena bersikap sopan dan mulai. Saat suaranya jatuh, lengan baju di tubuhnya bergerak, dan kekuatan magis berubah menjadi hembusan angin, dan dunia berubah menjadi abu-abu. Gemuruh, seluruh Yin Demon Reach bergetar, dan ki iblis yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi terangsang. Di atas cakrawala, ki iblis hitam seperti lautan melonjak, mengubah bentuk di langit baik manusia atau binatang, dan akhirnya mengembun menjadi satu tangan besar. Banyak jejak telapak tangan halus di telapak tangan beriak seperti gelombang air, memancarkan cahaya mengambang yang padat, menyilaukan. Oleh Fu Qiankun tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, Master Sekte Iblis Hantu ini mampu memobilisasi kekuatan seluruh Yin Moling Yin Moki. Nak, bergerak lebih cepat. Fu Qiankun berkata dengan ketakutan, melihat tangan hitam besar yang perlahan jatuh dari awan, ekspresinya tertekan. Qin Chen juga merasakan kekuatan yang mengerikan ini, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dan energi sejati di dunia sangat gelisah. Bahkan jika dia tidak berada di bawah telapak energi iblis, dia merasa tertekan secara tidak normal, dan tubuhnya merasa tidak nyaman. Ledakan. Qin Chen datang ke depan Sekte Iblis Ilusi seperti kilat, dan banyak master di Sekte Iblis Ilusi sudah diambang musuh besar. Gelombang cahaya melayang di luar Sekte Iblis Ilusi, langsung berubah menjadi perisai pertahanan,
dan langsung menutupi sekte tersebut. Haha, atur di depan Tuan Muda. Qin Chen mencibir. Sebelum tawa itu jatuh, matanya tiba-tiba membeku. Dalam formasi besar ini, dia memiliki rasa keakraban. Landasan metode formasi dan keterampilan metode formasi yang dia pelajari sebenarnya mirip satu sama lain. Tidak, formasi besar ini sebenarnya diatur berdasarkan formasi yang telah dia pelajari, seperti formasi penguncian langit dari Istana Berkabut, tetapi telah diubah di atas formasi yang telah dia pelajari. Apakah ada hubungan antara Illusory Sovereign dan Misty Palace? Hati Qin Chen tenggelam dan matanya dingin. Meskipun wawasannya tentang formasi telah tersebar di domain bela diri, itu bukan rahasia. Formasi yang diatur oleh Illusory Demon Sekte menggunakan teknik formasi kuno yang akhirnya dia teliti saat itu. Dan teknik ini, dia tidak pernah dikirim, hanya beberapa orang seperti Sangguan Xier, Feng Shaoyu, Ji Wuxue dan sebagainya yang tahu tentang itu. Namun, berdasarkan situasi sebelumnya di Tanah Iblis Kuno, Master Sekte Iblis Ilusi tampaknya tidak memiliki kolusi dengan Sangguan Xier. Jika tidak, dia bisa bergabung dengan pihak Sangguan Xier pada awalnya. Cukup untuk menghancurkan mereka. Dalam keraguan Qin Chen, sidik jari cahaya ajaib besar dari Master Sekte Iblis Ilusi telah jatuh. Mudra ajaib, Sekte Master Phantom Demon berteriak dengan marah, dan meremas teknik sihir dengan kedua tangan. Dan tangan besar di langit tiba-tiba bergegas ke cahaya hitam tanpa batas, menutupi dunia dalam kegelapan. Chapter 2208. Oleh Fu Qiankun mengutuk diam-diam, matanya melebar, tangannya tiba-tiba terbuka ke kiri dan kanan. Cahaya darah naik tiba-tiba dan berubah menjadi bola beberapa kaki. Esensi sejati membengkak di dalam, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Bola darah terbang di sekitar. Ketidaktahuan dan tak kenal takut. The Phantom Sovereign mencibir, tangannya terbanting. Saat tangannya jatuh, bergemuruh, dunia runtuh. Sidik jari cahaya ajaib yang kuat bergemuruh, dan seketika penutupnya jatuh. Wajah Fu Qiankun merah padam, dan tubuhnya juga memancarkan sinar warna-warni, mengembun di seluruh tubuhnya. Dia membanting telapak tangannya di depannya, dan kekuatan besar bergoyang dari telapak tangannya, dan seluruh bola membuat dengungan. Cahaya darah tampaknya didesak secara ekstrim, terus-menerus meledak dengan silau yang menyilaukan. Cahaya garis keturunan perlahan berkumpul di sekitar Fu Qiankun untuk membentuk baju besi. Armor itu dipadatkan oleh cahaya hantu, terus-menerus dimanusiakan, dan akhirnya menjadi raksasa garis keturunan yang besar. Mata Fu Qiankun serius, dan dia jelas melakukan yang terbaik. Memblokir, ledakan, dua kekuatan menakutkan bertabrakan, dan dunia runtuh seketika, kekosongan hancur, alam semesta terbalik, dan langit gelap. Fu Qiankun benar-benar diselimuti oleh kekuatan ini. Dan pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan menyapu dengan liar, membanting ke arah Qin Chen sebelum formasi besar. Naga asli, lonceng Yuanxi muncul di kepala Qin Chen, dan bel berbunyi panjang dan beriak cepat untuk melindungi Qin Chen. Yuanxi bel ini adalah harta yang diperoleh Qin Chen, dan secara alami mudah untuk dipindahkan. Kemudian Qin Chen mencubit taktik dengan kedua tangan, dan kekuatan arai cahaya tak terlihat tersapu. Dan pada saat yang sama, Kixuan Doutian Star Apparatus muncul, menembakkan cahaya yang langsung jatuh pada arai besar Illusory Demon Sekte. Bersenandung, formasi besar Sekte Iblis Magis yang dapat menahan puncak Kaisar Wudi langsung merobek celah di bawah tangan Qin Chen, seolah-olah memasuki ranah siapapun, dan langsung masuk ke Sekte Magis. Karena formasi Sekte Iblis Sihir ini dibentuk menggunakan teknik formasi dasarnya, ditambah dengan kekuatan Kixuan Doutian Xingyi untuk memecahkan formasi, Qin Chen dengan mudah mematahkan formasi Sekte Iblis Sihir. Segera setelah pembentukan Sekte Setan Hantu hancur, paksaan menakutkan dari cetakan tangan setan hantu langsung keluar dari Sekte Setan Hantu. Banyak master di Phantom Demon Sekte awalnya dalam ketegangan. Melihat Qin Chen menerobos masuk, mereka akan melawan. Mereka merasakan kekuatan yang kuat bergegas menuju wajah mereka. Banyak orang muntah darah di tempat dan tersingkir. Bahkan Kaisar Bela Diri Phantom, Master Kaisar Bela Diri seperti itu, memiliki wajah yang penuh kejutan, pucat, tidak mampu menahan kekuatan infiltrasi, seolah-olah tubuhnya akan terbelah.
Bahkan murid dari Sekte Setan Hantu tidak dapat menahan tekanan dari sidik jari besar setan hantu, dan mereka harus meledak di tempat dan menghilang menjadi asap. Kota. Secara alami, Qin Chen tidak bisa membiarkan murid-murid Sekte Iblis Ilusi jatuh. Jika tidak, permusuhan antara Master Sekte Iblis Ilusi tidak akan terpecahkan. Dengan lambaian tangannya, formasi Sekte Iblis Ilusi ditutup kembali, melawan kekuatan sidik jari Sekte Iblis-Iblis. Sementara semua orang ketakutan dan ketakutan, Qin Chen segera mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyapu seluruh Sekte Iblis Ajaib, mencoba menemukan jejak Chen Sisi. Tetapi ketika dia menyapunya, ekspresinya berubah. Dia menyapu setiap sudut Sekte Iblis Ajaib, dan tidak ada jejak Chen Sisi yang ditemukan. Mustahil. Sejauh yang dia tahu, Chen Sisi dibawa kembali ke Sekte Sihir. Dia pasti ada di sekte itu. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini sekarang? Tidak mau berdamai. Dia memeriksa lagi, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak Chen Sisi. Hatinya tiba-tiba tenggelam. Kemana perginya Chen Sisi? Berani. Kamu berani membobol sekte sihirku. Siapa kamu? Pada saat ini, banyak master di Sekte Iblis Ilusi bereaksi dan berteriak satu demi satu, muncul di depan Qin Chen seperti kilat satu persatu, marah. Kaisar bela diri hantu. Qin Chen sangat gembira ketika dia melihat salah satu sosok itu. Dia mendengus dingin, melepaskan domain luar angkasa, bang bang bang, dan tiba-tiba pembangkit tenaga sekte sihir yang tak terhitung jumlahnya diledakkan olehnya seperti balon. Qin Chen tiba-tiba datang ke depan Pantomu Huang di bawah sosok yang gemetar, dan mengulurkan tangan kanannya, sudah dengan kuat menggenggam Pantomu Huang yang ketakutan. Kandang ajaib, bersenandung, kekuatan jiwa yang menakutkan meresap, langsung menelan Kaisar bela diri Pantom ke dalam ruang jiwa yang kosong dan gelap. Di ruang gelap itu, Kaisar bela diri Pantom jatuh ke dunia yang suram, tampak sangat lemah. Apa yang ingin kamu lakukan? Di penjara dingin ini, Qin Chen muncul, menyebabkan Kaisar bela diri Pantom merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia berteriak ngeri, tubuhnya tampak telanjang, tanpa rahasia. Kaisar bela diri hantu, tuan muda ini tidak jahat, saya hanya ingin tahu di mana Chen Sisi berada. Qin Chen bertanya, apa? Kaisar bela diri Pantom terkejut, dan tumpul. Jelas dia tidak berharap Qin Chen mengajukan pertanyaan ini. Kaisar bela diri hantu, ini adalah ruang jiwa Ben Sao. Di sini, Anda tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Ben Sao memiliki ribuan cara untuk mengatakan yang sebenarnya dan bahkan mencari jiwa Anda. Tetapi Ben Sao tidak ingin melakukan ini. Saya hanya ingin tahu di mana Chen Sisi. Saya harap Anda bisa menjawab saya. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dia dapat langsung mencari jiwa Kaisar bela diri hantu. Tetapi pertama-tama, dia memiliki perasaan yang baik tentang Kaisar bela diri hantu. Ketika dia berada di dunia Yukuno, Kaisar bela diri hantu bertarung berdampingan dengan dirinya sendiri. Dan, memang, untuk mempertahankan Chen Sisi. Kedua, jika dia secara langsung mencari jiwa Kaisar bela diri hantu, maka hubungan dengan Sekte Setan Hantu akan benar-benar bermusuhan. Kaisar bela diri Pantom kembali ke akal sehatnya. Dia menyadari bahwa Qin Chen tampaknya tidak jahat. Jadi dia ragu-ragu dan berkata, orang suci itu pergi ke Laut Guntur dengan Tuan belum lama ini. Tetapi hanya Tuan yang kembali nanti. Saya mendengar bahwa Yang Mulia juga memasuki segel Laut Guntur. Apakah tidak ada berita tentang orang suci itu? Tanya Pantomu Huang sedikit gugup. Menatap Qin Chen dengan erat, rupanya juga ingin mengetahui keberadaan Chen Sisi dari mulut Qin Chen. Apa? Chen Sisi pergi ke Laut Guntur. Qin Chen terkejut. Mengapa dia tidak tahu sama sekali? Jika Chen Sisi tidak memasuki segel luar angkasa, tidak apa-apa. Tetapi jika dia memasuki segel luar angkasa, maka hati Qin Chen tiba-tiba tenggelam, tubuhnya dingin dan tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa lebih menyadari bahwa hanya beberapa dari mereka yang selamat dari Lautan Guntur saat itu. Sisanya semua menjadi boneka Lord of Abyss Demon. Bahkan lebih dari setengahnya telah mati di tangannya. Tetapi dia juga tahu bahwa jika Chen Sisi masih hidup, tidak mungkin bagi Master Sekte Iblis Ilusi untuk meninggalkan Chen Sisi sendirian. Tetapi hanya Master Sekte Iblis Ilusi yang kembali, yang sudah menjelaskan masalahnya. Tidak mungkin. Sisi tidak boleh mati. Pasti ada yang salah denganku. Qin Chen bergumam linglung. Matanya kabur dan kepanikan di hatinya.
Chapter 2209. Phantom Martial Emperor memandang Qin Chen dengan curiga, dan menemukan bahwa setelah Qin Chen mendengar berita Chen Sisi, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang hubungan antara Qin Chen dan Chen Sisi. Mungkinkah seseorang di daratan yang terobsesi dengan orang suci? Jika bukan karena kekuatan menakutkan Qin Chen, Kaisar bela diri Phantom bahkan akan berpikir demikian. Tetapi berita tentang kota Guntur juga telah menyebar ke sekte setan hantu akhir-akhir ini. Dan Kaisar bela diri Phantom telah mendengar banyak perbuatan Qin Chen, jadi banyak begitu. Akankah pemuda yang bisa membunuh leluhur Xiao Dong yang terobsesi dengan orang suci itu? Terlebih lagi, Chen Sisi hanya dipilih dari surga utara dalam beberapa tahun terakhir, karena dia dilahirkan dengan tubuh yang menawan. Dia dianggap sebagai orang suci. Dan dia hampir tidak pernah meninggalkan sekte sihir, kecuali untuk perjalanan ke Yukuno, dunia. Akan ada peluang untuk menghubungi orang luar. Tidak Guyuji. Tubuh Phantom Wu Huang bergetar. Tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Menatap Qin Chen dengan takjub. Mungkinkah itu dia? Sosok muda muncul di benaknya. Pada awalnya, dia hanya curiga. Tetapi ketika dia dengan hati-hati melihat tubuh kabur Qin Chen di kejauhan, perasaan yang akrab menjadi semakin kuat. Bagaimana mungkin dia sudah mati di alam Guyu? Ketika dunia Yukuno meledak, semua orang jatuh dan hampir tidak ada yang bisa melarikan diri. Bagaimana dia bisa selamat dari ledakan semacam itu? Hati Phantom Martial Emperor dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan dia tidak percaya bahwa Qin Chen adalah orang di dalam hatinya. Tetapi semakin dia melihatnya, semakin dia merasa terlalu mirip. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, temperamen semacam itu membuatnya semakin kuat. Tentu saja, orang di depannya kemungkinan besar adalah orang yang dia bayangkan. Mendesis. Saat ini, Kaisar bela diri Phantom tidak lagi memiliki rasa takut atau heran, hanya keterkejutan yang keluar dari pikirannya. Dan Qin Chen, yang berseberangan dengannya, sangat cemas saat ini. Mustahil, Sisi tidak bisa mati. Ada kebingungan di benak Qin Chen, tetapi dia juga mengerti bahwa Phantom Martial Emperor tidak perlu membohongi dirinya sendiri. Tetapi jika Sisi benar-benar memasuki tanah sihir kuno, bukankah itu berarti Sisi sudah mati? Dia tidak bisa menerima hasil ini. Berita ini, seperti palu yang berat, membanting Qin Chen dengan keras, membuatnya bingung dan langsung pingsan. Sisi, mengapa dia pergi ke Laut Guntur? Tingkat kultivasinya paling banyak, baru saja menembus Wudi. Anda memiliki begitu banyak master di sekte iblis sihir, bahkan jika master iblis sihir ingin merebut harta karun di dalamnya, segel ruang angkasa, dia seharusnya tidak membawamu bersamamu. Orang suci dari sekte setan hantu pergi ke Laut Guntur, kan? Setelah periode kecemasan dan kepanikan yang singkat, Qin Chen merendahkan hatinya dan bertanya dengan dingin. Dia tiba-tiba menemukan celah seperti itu. Ya, mungkin Kaisar bela diri hantu membohongi dirinya sendiri. Ini harus begitu. Meskipun Qin Chen tahu bahwa ini tidak mungkin, Qin Chen pada saat ini seperti orang yang tenggelam yang telah menangkap sedotan terakhir yang menyelamatkan jiwa. Anda tahu, berita bahwa si Ostander menemukan Saint Crystal sangat menakutkan. Setelah menerima berita itu, orang-orang dari semua kekuatan utama segera mengirim Master Top, seperti Pil Emperor Pil, Lu Zimo dan Master lainnya. Tetapi tidak ada dari mereka yang kembali. Dengan beban seperti putra dan putri. Ya, meskipun karakter seperti Saint Sun dan Saint Woman memiliki potensi pengembangan, di mata para ahli top mereka sebenarnya hanya menjadi beban. Dan Sovereign of Illusory Demon sebenarnya membawa Chen Sisi ke si Ostander, yang tidak logis. Kaisar bela diri hantu tersenyum pahit. Tuan Sekte Tuan membawa orang suci itu ke Laut Guntur. Sebenarnya, dia tidak mencoba untuk menangkap kristal suci. Alasan memasuki segel luar angkasa hanyalah sebuah kebetulan. Tuan-tuan mengambil Santo ke Laut Guntur. Tujuannya sebenarnya adalah untuk membasuh tubuh orang suci, untuk memurnikan jiwa, dan untuk membasuh penderitaan pemakan jiwa dari semua iblis. Petik 2. Kepahitan pemakan jiwa. Qin Chen terkejut. Hati Kaisar bela diri hantu tergerak dan dengan sengaja mencoba menguji Qin Chen. Jadi dia perlahan berkata, ya, pada awalnya, orang suci dari sekte iblis ilusi berada di alam Yukuno. Karena kejatuhan seorang teman lama, dia ingin mati, tetapi Kaisar membawanya bersamanya.
Setelah kembali, sejak itu, meskipun orang suci itu masih hidup, hatinya sudah mati. Untuk membangkitkan semangat juang orang suci itu, Raja berjanji padanya bahwa selama orang suci itu bisa tinggal di jurang ajaib selama setahun penuh, tapi dia menyetujui permintaan. Jadi orang suci itu dengan tegas melangkah ke gua abis iblis abis. Petik 2. Pantong Huang perlahan memberitahu bahwa Chen Sisi, untuk membalas Qin Chen, biarkan Illusory Demon Sovereign setuju untuk menargetkan Misty Palace dan dengan tegas memasuki Phantom Demon Abyss Grotto untuk menerima hukuman. Akibatnya, dia menderita kepahitan jiwa yang dimakan oleh 10.000 iblis di gua, menerobos Kaisar Wu, dan bahkan melangkah lebih jauh. Tetapi fakta bahwa dia menderita dari 10.000 iblis yang dimakan jiwa sepanjang waktu pada awalnya dikatakan. Mendengarkan akun Pantomu Huang, Qin Chen benar-benar membosankan. Sisi, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Dikatakan bahwa pria memiliki air mata dan tidak akan mengibaskannya dengan ringan. Tetapi Qin Chen tidak dapat menghentikan air mata pada saat ini, dan berguling dengan panik. Dia tidak berharap Sisi menanggung begitu banyak rasa sakit setelah kembali ke Sekte Iblis Ilusi. Baginya, dia bahkan rela memasuki gua neraka iblis-iblis ini untuk ditutup dan menahan rasa sakit yang bahkan Kaisar Wu tidak tahan. Ketika 10.000 iblis melahap jiwa, Qin Chen terkejut ketika memikirkannya. Dia sepenuhnya membayangkan bagaimana Sisi bertahan. Selama periode waktu itu, situasi apa yang dihadapi Sisi. Qin Chen tahu dari mulut Pantomu Huang bahwa gua neraka setan hantu adalah tempat di mana bahkan Kaisar Sekte Setan-Setan yang kuat tidak dapat tinggal selama 3 bulan. Tetapi ke Sisi tinggal begitu lama di gua neraka setan-setan yang sepi itu, apa yang Sisi hadapi setiap hari. Hati Qin Chen penuh dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia bisa datang lebih awal, itu akan baik-baik saja. Sisi mungkin tidak menanggung begitu banyak rasa sakit. Dia juga tidak akan pergi ke alam rahasia guntur surgawi, apalagi jatuh di sana. Qin Chen awalnya berpikir bahwa apa yang dia lakukan dengan Sisi hanyalah pengalaman bersama dan persahabatan setelah hidup dan mati bersama. Tetapi setelah mengetahui berita kejatuhan Sisi, dia benar-benar pingsan dan tidak dapat menerima kenyataan ini. Tidak, aku harus mendapatkan Sisi kembali. Qin Chen menggertakkan giginya. Bahkan jika Sisi benar-benar mati, dia tidak bisa membiarkan mayat Sisi tinggal di tanah iblis kuno dan menjadi boneka klan iblis dalam yang kuat. Tapi Qin Chen tidak tahu bagaimana dia bisa memasuki tanah sihir kuno itu lagi. Tiba-tiba, Qin Chen memikirkan Qin Mo di benaknya. Ngomong-ngomong, Mo Qin masih di tanah iblis kuno. Selama dia bisa berhubungan dengan Mo Qin, dia secara alami dapat membiarkan Mo Qin menggantikan dirinya dan menemukan Chen Sisi. Tapi Qin Mo masih dievaluasi, dan ada pesaing. Pesaing. Di tengah kebingungan, sesosok tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Itu adalah sosok yang sangat familiar yang dia lihat dari sudut pandang Qin Mo. Qin Chen merasa seperti sedang dituangkan dari kepalanya oleh baskom berisi air dingin di dunia es, tiba-tiba roh yang kejam, dan tubuhnya bergetar hebat. Chapter 2210. Tidak, Sisi mungkin tidak mati. Qin Chen sangat bersemangat. Pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Dia tiba-tiba terbangun, meskipun hampir semua dari mereka jatuh ke tanah iblis kuno kecuali beberapa yang melarikan diri dari mereka. Tidak semua orang jatuh, setidaknya tidak Qin Mo. Selain Qin Mo, ada juga sosok wanita. Qin Chen dengan hati-hati mengingat sosok wanita itu. Ekspresinya semakin bersemangat, semakin bersemangat. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia melihat sosok itu, perasaan yang sangat akrab muncul di benaknya. Seolah-olah dia mengenal wanita itu. Hanya saja dia berada pada saat kritis perbaikan rantai, dan tidak ada banyak sama sekali. Waktu untuk memikirkan ini, melihat ke belakang sekarang, sosok wanita misterius dan imajinasi tak tertandingi Chen Sisi. Sangat mungkin itu adalah Chen Sisi. Ya, itu pasti Sisi. Selain Sisi, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Pikirannya terus-menerus berpikir, dan tebakannya lebih pasti. Pada saat yang sama, matanya yang penuh penyesalan dan rasa sakit tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan gembira. Jika Anda ingin diakui oleh pembangkit tenaga listrik klan iblis yang dalam dan memasuki warisan yang sebenarnya, yang paling penting adalah memiliki bakat dari klan iblis yang dalam.
Pada saat itu, Qin Mo dapat lulus ujian karena Qin Mo adalah fisik iblis sempurna yang terkondensasi dari biji parasit emas. Dari deskripsi sebelumnya tentang Kaisar Bela Diri Hantu, Chen Sisi dapat menggunakan setengah langkah dari tingkat kultivasi Kaisar Bela Diri untuk bertahan dari penilaian jurang iblis-iblis bahwa Kaisar Bela Diri raksasa tidak dapat bertahan. Dan ketika dia menerobos Kaisar Bela Diri, dia menelan semua sihir di Sekte Setan Hantu. Bakat sihir semacam ini bahkan lebih kuat dari Molly dan iblis alien lainnya Tian Jiao. Ditambah dengan tubuh menawan alami Chen Sisi, bukan tidak mungkin untuk menembus penilaian akhir dari Abyssal Demon Rache. Ya, harus begitu. Qin Chen memikirkannya dengan hati-hati, dan terus mengenang adegan aslinya. Kecuali Chen Sisi, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Selama Sisi baik-baik saja, semuanya mungkin. Qin Chen tidak bisa menahan tepukan tangannya dalam kegembiraan. Tapi dia mengejutkan Kaisar Bela Diri Pantom di sisi yang berlawanan. Dia memandang Qin Chen dengan curiga, dan dia tidak bisa mengerti mengapa Qin Chen memiliki ekspresi yang menyakitkan sebelumnya, dan dia bahagia saat ini. Apakah tebakannya salah? Kaisar Bela Diri Hantu Senior, terima kasih atas penyebutan Anda. Setelah Qin Chen menguasai pikirannya, dia sangat gembira, dan dia membungkukkan tangannya ke Pantom Martial Emperor, tertawa, dan kemudian menolak jiwa Pantom Martial Emperor dari sangkar Pantom Imprisonment. Bersenandung, Kaisar Bela Diri Pantom hanya merasa bahwa ada bunga di depannya, bahwa dia telah muncul di Sekte Iblis Ilusi lagi, dan Qin Chen telah melepaskannya. Dan Master Sekte Iblis Ilusi yang tak terhitung jumlahnya di samping melihat bahwa Pantom Martial Emperor ditangkap oleh Qin Chen, dan langsung marah. Satu demi satu, mereka ingin menyelamatkan Pantom Martial Emperor. Meskipun semua yang terjadi di penjara sihir itu panjang, pada tingkat jiwa, perjalanan waktu sebenarnya sangat berbeda dari dunia luar. Keduanya sepertinya berbicara untuk waktu yang lama, tetapi di dunia luar, itu hanya sekejap mata. Bum bum bum. Serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Qin Chen. Tubuh Qin Chen menunjukkan formasi Gang Yuan, dan sederetan cahaya berkabut menyelimutinya, mengibaskan serangan banyak orang kuat di Illusory Demon Sect. Hahaha, Qin Chen tertawa ke langit, melonjak ke langit, dan langsung bergegas keluar dari lingkaran serangan dari banyak master sekte iblis sihir. Dengan gelombang besar, dia membuka formasi Sekte Iblis Sihir dan langsung bergegas keluar dari Sekte Iblis Sihir. Dia menerobos hanya untuk membawa Chen Sisi pergi. Sekarang dia telah mengetahui keberadaan Chen Sisi. Dia secara alami tidak ingin tinggal dan terus bertarung dengan penguasa Sekte Setan Sihir. Tuan Pantomudi, apakah kamu baik-baik saja? Seorang ahli terkenal datang dan bertanya dengan prihatin. Qin Chen menyebut Pantom Martial Emperor sebagai Pantom Martial Emperor karena di dunia Yu kuno, dia adalah Pantom Martial Emperor. Namun, setelah Alam Guyu dan kelompoknya, Kaisar Bela Diri Hantu menerobos wilayah Kaisar Wu, dan nama di sekte itu secara alami diubah menjadi Kaisar Bela Diri Hantu, dan kelompok Alam Guyu mengizinkannya untuk dihargai oleh Kaisar Bela Diri, Pantom Demon Sekte Master, dan bahkan menjadi Pantom Demon Sekte Master. Mungkin, jadi di sekte, bahkan banyak Wudi raksasa sangat menghormati Pantom Wudi. Saya baik-baik saja, Pantom Wu Huang menggelengkan kepalanya, dan semua orang merasa lega. Kemudian, melihat kepergian Qin Chen, mereka mulai berbicara dengan ragu. Anak itu, dia pergi, aneh. Mungkin kita takut pada begitu banyak dari kita. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada pertarungan Master Sekte Master dan Fuqian Kun. Kalau begitu Fuqian Kun adalah mantan Presiden Tanah Suci Garis Darah. Apakah Sekte Master lawannya? Meskipun mereka tidak tahu mengapa Qin Chen pergi, semua orang menghela nafas lega dan mulai fokus pada pertempuran di luar. Hanya Kaisar Bela Diri Pantom, dengan ekspresi ragu, mengerutkan kening ketika dia melihat Qin Chen pergi, dan bergumam, apakah dia orang itu? Qin Chen bergegas keluar dari barisan Sekte Setan Ilusi Besar, sementara pertarungan antara Tuan Sekte Setan Ilusi dan Fuqian Kun berlanjut, dan dua kekuatan menakutkan bertabrakan dengan liar. Berdiri dalam kehampaan, Qin Chen merasa kesal di dadanya, seperti batu besar yang menekannya, tidak bisa rileks. Wajahnya serius, dan dia melihat tabrakan dua trik besar. Pada saat ini,
Tidak ada sosok sama sekali, hanya aurora yang bersinar, menusuk mata. Jangan membedakan antara atasan dan bawahan. Jangan menilai hidup dan mati. Di bawah tatapan kekuatan jiwa Qin Chen, di tengah gemuruh mengerikan dan ledakan visi langit dan bumi, kedua kekuatan sudah bertentangan satu sama lain. Dan apa yang disebut aurora yang mempesona itu adalah esensi sejati yang menakutkan di bawah konfrontasi antara keduanya, meledak menjadi partikel esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar. Master Sekte Iblis Ilusi bahkan setara dengan Fuqian Kun. Qin Chen mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, keduanya akan terluka. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba muncul pedang karat misterius di tangannya, berteriak dengan dingin, "Lao Yuan, tolong aku!" Bersenandung, tiba-tiba, sumber energi yang mengerikan mengalir ke tubuh Qin Chen. Qin Chen merasakan kekuatan fisiknya meningkat dengan cepat, dan rasa segar membanjiri seluruh tubuhnya. Menghadapi konfrontasi antara keduanya, Qin Chen menebas, memotong, ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan menebas langsung ke tempat keduanya bertemu, memancarkan cahaya menyilaukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang anak ini lakukan? Orang-orang di Sekte Setan Hantu di bawah terkejut. Apakah anak ini gila? Beraninya campur tangan dalam pertarungan antara Guild Master Tanah Suci Darah dan Tuan Sekte. Dia pikir dia siapa? Bahkan Kaisar Wu dari puncak. Begitu serangan keduanya diinduksi, itu akan berakhir berkeping-keping dan menjadi abu. Tapi di adegan berikutnya, semua orang tercengang. Klik, ketika cahaya pedang Qin Chen memasuki tempat di mana mereka berdua bertarung, sebuah retakan tiba-tiba muncul di mana sidik jari besar dan cahaya darah bertabrakan. Dan retakan itu menjadi lebih lebar dan lebih padat dan akhirnya terbentur, seluruhnya meledak. Ledakan. Sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi bergegas ke segala arah, dan seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Jika pasukan ini bergegas ke Sekte Iblis Ilusi, bahkan jika Sekte Iblis Ilusi memiliki banyak perwalian, itu pasti akan dibombardir, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan tingkat semi-suci.